Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bisabri wassalah innallaha ma'asyabirin wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun wa la nabluwanakum bi syai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wa anfusi wa samarat wa basyyiris sabirin alladzina idza ashabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim shalawatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita senantiasa harus bersyukur karena selalu diberikan nikmat iman dan nikmat Islam oleh Allah Azza wa Jalla. Dan pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa menjalankan kegiatan motivasi serta tadarus sebelum melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tak lupa Pak Eri ucapkan selamat pagi pada Bapak Ibu guru serta karyawan staf SMA Negeri 28 Jakarta dan anak-anakku kelas 10 dan kelas 11 yang Pak Eri banggakan dan Pak Eri sayangi. Pada kesempatan pagi hari ini Pak Eri akan memberikan sedikit motivasi kepada anak-anakku yang ada di rumah agar selalu senantiasa semangat dan produktif dalam kegiatan proses belajar mengajar di rumah. Motivasi pada pagi hari ini Pak Eri akan mengangkat sebuah tema, yaitu kita harus senantiasa syukur dan sabar agar produktif dalam pembelajaran jarak jauh. Yang pertama, syukur. Ngomongin soal syukur, Pak Eri kemarin membaca di artikel di salah satu sosial media menceritakan seorang anak. Dia berada di daerah 3T, terpinggir, terdalam, terpencil, terbelakang juga. Dan mereka sangat butuh perjuangan yang luar biasa agar bisa mendapatkan sebuah konten pembelajaran. Mereka berjalan mendaki sampai ke bukit untuk mencari sinyal, kemudian mereka mendapatkan sinyal tersebut digunakan untuk membuka channel-channel pembelajaran. Itu sangat luar biasa anak-anakku. Berbanding terbalik dengan kondisi anak-anakku sekarang yang memiliki gadget luar biasa bagus, kemudian memiliki fasilitas koneksi internet yang cepat, maka anak-anakku harus senantiasa bersyukur selama COVID-19 dan belajar di rumah ini. Cobalah berkaca dengan saudara kita yang jauh di sana. Teman-teman harus bisa memanfaatkan fasilitas gadget dan koneksi ini agar bisa produktif dan mensyukuri nikmat karena masih bisa bertatap muka dengan aplikasi Zoom dan sebagainya dalam proses belajar mengajar. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman juga harus senantiasa sabar. Pak Eri, Bapak Ibu guru semua, anak-anakku di rumah, kita harus bersabar bahwa era pandemi COVID-19 ini pasti ada hikmahnya. Kita harus bersabar meskipun anak-anakku di rumah, Pak Eri tahu bosan, mungkin udah jenuh, pengen berangkat ke sekolah bertemu dengan teman-teman, belajar seperti biasa. Kita harus bersabar semuanya dan menikmati proses belajar di rumah ini dengan bersabar agar lebih produktif, sehingga PJJ yang kita laksanakan selama era pandemi ini bisa mendapatkan manfaat yang sungguh luar biasa. Nah, itu teman-teman dan anak-anakku yang ada di rumah, bahwa syukur dan sabar itu sangat penting kita terapkan kepada diri kita pada kondisi seperti saat ini, sehingga kita bisa maksimal dalam proses belajar mengajar dan mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Sekian dan terima kasih sedikit motivasi dari Pak Eri pagi hari ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila ada tutur kata yang bersalah, Pak Eri mohon maaf sekali. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di motivasi berikutnya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rakian Aditya Mahendra. Saya dari kelas 10 MIPA 2 dan saya yang akan memandu tadarus pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai tadarus, marilah kita membaca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim, Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dibuka Al-Qur'annya surat Ali Imran surat ketiga ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi wa anzalat tawrata wal injil min qablu hudan linnasi wa anzalal furqan. Innal ladzina kafaru bi ayatillahi lahum 'adzabun syadid. Wallahu 'azizun dzuntiqam. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis samaa. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wilih. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bih. Kullum min 'indi rabbina. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innal ladzina kafaru lan tughni anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'an wa ulaika hum waqudun nar. Kadabi ali fir'auna wal ladzina min qablihim kazzabu bi ayatina fa akhadhahumullahu binuzubihim. Wallahu syadidul iqab.
قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة نهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alif Lam Mim. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia, yang Maha Hidup, yang terus-menerus mengurus makhluknya. Dia menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad, yang mengandung kebenaran, membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia, dan Dia menurunkan Al-Furqan. Sungguh orang-orang yang ingkar terhadap ayat-ayat Allah akan memperoleh azab yang berat. Allah Maha Perkasa lagi mempunyai hukuman. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi di bumi dan di langit. Dialah yang membentuk kamu dalam rahim menurut yang Dia kehendaki. Tidak ada Tuhan selain Dia yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Dialah yang menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad. Di antaranya ada ayat-ayat yang Muhammad. Itulah pokok-pokok kitab Al-Quran, dan yang lain mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong pada kesesatan, mereka mengikuti yang mutasyabihat untuk mencari-cari fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya, semuanya dari sisi Tuhan kami. Tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berakal. Mereka berdoa, ya Tuhan kami, janganlah Engkau condongkan hati kami kepada kesesatan setelah Engkau berikan petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisimu, sesungguhnya Engkau Maha Pemberi. Ya Tuhan kami, Engkaulah yang mengumpulkan manusia pada hari yang tidak ada keraguan padanya. Sungguh Allah tidak menyalahi janji. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, bagi mereka tidak akan berguna sedikit pun harta benda dan anak-anak mereka terhadap azab Allah, dan mereka itu menjadi bahan bakar api neraka. Keadaan mereka seperti keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang yang sebelum mereka. Mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Allah sangat berat hukumannya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang kafir, kamu pasti akan dikalahkan dan digiring ke dalam neraka jahanam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Sungguh
telah ada tanda bagi kamu pada dua golongan yang berhadap-hadapan. Satu golongan berperang di jalan Allah, dan yang lain kafir yang melihat dengan mata kepala bahwa mereka golongan muslim 2 kali lipat mereka. Allah menguatkan dengan pertolongannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang mempunyai penglihatan mata hati. Dijadikan terasa indah dalam pandangan manusia cinta terhadap apa yang diinginkan, berupa perempuan-perempuan, anak-anak, harta benda yang bertumpuk dalam bentuk emas dan perak, kuda pilihan, hewan ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik. Katakanlah, maukah aku kabarkan kepadamu apa yang lebih baik dari yang demikian itu? Bagi orang-orang yang bertakwa di sisi Tuhan mereka, surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan pasangan-pasangan yang suci serta ridho Allah. Dan Allah Maha melihat hamba-hambanya. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita telah bertilawah hingga surat Ali Imran ayat ke-15. Semoga bacaan kita tadi dapat menambahkan pahala kita dan juga menguatkan iman kita. Sebelum kita menutup tadarus pada hari ini, marilah kita membaca doa. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Allahu la ilaha huwal hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zal ladzi yashfa'u indahu illa bi iznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard ولا يعوده حفظهما وهو العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا ولك الحمد كما ينبغي لجلالك ولعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربياني صغيرة. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب.
اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم حون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.